Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad ibna Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aidan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala ba'dul ulama, wa'lam annal i'tina'a bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbat wa dzalika yahsulu bi it'amit ta'am wa bi tilawatil qur'an wa bi dzikri qasaidin nabawiyyah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para kiai, para kesepuhan, tokoh agama, para ustadz, mudah-mudahan beliau semuanya senantiasa diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus yang sangat saya banggakan, sahabat saya Afinal Mukarram Bidin sekaligus wali kota Cilegon. Mudah-mudahan beliau Allah jaga, lindungi, ridhoi, berkahi dan selamat dunia akhirat. Juga yang sangat saya muliakan unsur Muspika, Muspida, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil beserta jajaran. Mudah-mudahan beliau semuanya pun aparatur pemerintah senantiasa dijaga, diridhoi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepala Kelurahan Kebonsari beserta jajaran. Juga yang sangat saya muliakan Bapak Camat beserta jajaran, DKM Masjid, para bapak, ibu, pemuda-pemudi, juga panitia penyelenggara perayaan Hari Besar Islam, lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan panitia senantiasa diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus para qori yang telah membacakan ayat-ayat Al-Quran, manawi barokah Al-Quran, wong lingkungan glingseng niki sekabeh dipanjingaken surga. Terus ngomong surga gamine kenceng, salat morelokan. Uga
Yang sangat saya muliakan operator kameramen, operator sound system beserta rekan. Beliau iki luar biasa, operator sound system, bagian daripada kesuksesan sebuah acara. Tanpa beliau suara kulor kerungu. Makanya tolong panitia tambahi honorer ya. Mau ditambahi bagi rorawas. Juga yang sangat saya muliakan Bapak Ibu hadirin pemuda dan pemudi, masyarakat, seluruh undangan dari segala penjuru. Barokah acara Maulid niki pribados tersanjung luar biasa, di samping bertemu kembali dengan sahabat lama Kang Helgi. Alhamdulillah sering berjumpa dengan beliau, pun termasuk saya ketemu dengan teman main kecil kula. Ada seorang perempuan saya ayat niku batu memengan cilik dan kependak ngejuablak bae. Pulane melayu ning jero kok isin bukan wong baru apa-apan sawadon iki ngegablak iki sangkane bukan selingkuhan kula doang. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan simpang niki atas izin kudroh irodah kehendak Allah, kita bisa duduk berkumpul di tempat ini semata-mata ini tuntunan Allah. Lamun dede gara-gara Allah ngisungi hidayah mual kesedodok ning iki. Bukan karena yang qori sidik mulia, bukan yang ceramah gara-gara Haji Munawar, bukan. Tapi Anda datang ke sini, Allah langkahkan kakinya, Allah ayunkan tangannya, ini gara-gara hidayah sing Allah. Lamun enak meturu ning griya mah melaten dodok rengkong jereh logika manusia, tapi karena Allah kasih hidayah maka insya Allah pulangnya dosa diampuni, insya Allah dipermudah kehidupannya dan diberkahi dunia maupun akhiratnya. Salawat ring salam semoga senantiasa terlimpah ruahkan kehadirat Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Bapak Ibu hadirin jamaah sing kula muliakan, perlu diketahui ning Banten niki wenten patang macam istilah: maulid, maulud, mulud, muludan. Maulid, maulud, mulud, muludan. Yang kadangkala kita latah menyebutnya salah atau tidak urusan nanti, yang penting substansinya adalah memuliakan kelahiran Kanjeng Nabi. Orang banyak mengatakan salah istilah, terserah. Yang penting isinya menghormati kelahiran Kanjeng Nabi. Maulid kelahiran, maulud isim maf'ul arane bayi sing dilahiraken. Kalau mulut sepul mancing wakul, muludan endok dihiasi kembang. Sing ora awet ke nomor 5 mang molot. Molot beda wong pilek kudanan. Molot terserah istilah berbeda karena bahasa Arab iki beda dengan bahasa kita mang. Beda jabar jerbe, beda makna. Karoma mulia, akroma memuliakan, mukarrah mukarrom kangge muliakaken. Kata dasarnya sama, tata bahasanya sama. Beda jabar jer, beda makna mang. Ada bahasa Arab, bahasa kita wong Cilegon sejen beda jabar jer sejen makna. Be lam ekap lam dijabar kabeh balak. Berarti balak 6. Doyan main gaplen yang pos ronda. Motor balak 6 kocak. Ada juga lamun di PSKB buluk. Buluk iki dekil cukul jamur. Bisa menjebulukan koreng melulu. Ada juga di jer bilik. Keripik. Ring disigar kona dinding pondok zaman bunge bilik. Lamun balok kayu segi 4, lamun belok lurus nengen, lamun balik sing Jakarta ning Cilegon bulak balik ketelipeng. Tapi nganggo imalah belek lebih parah. Beda kalimah, beda bahasa, beda kasroh, beda patah,
beda maknanya mang. Makanya boleh buatan cocok wong Cilegon nyeluk Ramadan tapi Ramadan. Itu beda makna. Ramadan panas, Ramadan kotoran yang kumpul di pojok mata. Belek banget. Jadi wong kita memaaf mang, mohon maaf. Ramadan itu salah kalau tetap bahasa. Kudune apa? Ramadan, ngedot, ngebakar, ngegesengaken, menghanguskan. Siapa masuk Ramadan berarti menghangus dosa, membakar maksiat, membakar segala perbuatan yang tidak baik. Jangan pakai Ramadan. Selamat bulan suci Ramadan. Belak disuci. Paham maksud kula? Maka insya Allah pesanan terakhir panitia Kang Haji tolong ceramahnya 2 jam. Oke, siapa takut? Setengah 11 naik, setengah 1 selesai urusan belakangan. Jadi ini situasi yang sekarang Bapak Ibu sing sangat kula muliakan. Maulid Nabi boleh dirayakan dengan berbagai macam cara. Mulutan boleh ngeriung mangga. Maca Quran silakan. Kang Haji Heldi sebagai wali kota ngundang wong Gelingseng contoh. Hei, besok minggu ning anu ya balik kota. Nah penjepaji mulutan kitane. Pak Kapolsek Rawu, Pak Kapolres Rawu, kabeh kumpul. Begitu sampai Pak Haji Heldi cuma dina Yasin di Sedang. Maulidan mulai dengan baca Quran. Maca Quran kabeh wali turjaun selesai silakan pulang muludan sudah selesai. Ngaji lah ke wedang teh or siap. Kue tapet teh or tuku. Yakinan doang. Iya, esapa. Muludan cuma baca Quran berjamaah boleh, cuman masyarakat medeg-deg. Dundang maning moal tekei. Woi muludan maning tahun maning orang Allah deh yakinan doang. Minum laka, mangan laka. Itu pun boleh sebetulnya. Maka ini paket formula yang disiapkan ulama. Ada pengajian. Yang kedua, bi'it amito'am gawe sodako pepanganan. Wong Cilegon orang beda karo wong Serang lah. Begitu bicara ngeriung, bicara selamatan, kula hitung sejumlah 70 jenis selamatan. Wong Islam itu pasti selamatannya wenten 70 macam. Sejak rujakan selamatan, ngelairaken selamatan, suku tamu selamatan, nyunat anak selamatan, nyukur anak selamatan, pengantenan selamatan, gaya fondasi selamatan, mulai dagang selamatan, buka rumah selamatan, nempati semuanya selamatan. Pantas orang soge-soge. Kenapa ini dilakukan? Tujuannya selamat. Malam ini selamatan, tujuannya selamat. Sing penting gelem mulutan, jamin masuk surga. Bisa ngomong-ngomong salah dikit. Sing penting gelem mulutan mancing surga. WJ Kiai aja ngomong gegabah, dalilnya mana? Ada riwayatnya. Zaman mungkin kiamat niku wenten siji lanang mang. Satu laki-laki min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya kula wong Gelingseng, wong Cilegon kudu bersyukur jadi umat Kanjeng Nabi. Pekerjaannya enteng, pahalanya banyak. Gawene semet tapi gajinya gede. Begitu yaumul kiamat terjadi, idza kana yaumul kiamati marra rajulun wahidun min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dikala terjadi kiamat, maka kala itu Bapak Ibu sing kula muliakan, dunia rata semua. Makhluk manusia tidak ada, makhluk-makhluk hidup sudah mati semua. Semuanya hancur lebur, daratan hancur, lautan airnya datang bergelombang tinggi, gunung meletus, udara semua sudah mati semua. Kabeh mati, kayaknya Cilegon sedikit. Serang Raja Kari ada masalah. Karena Cilegon pinggir laut. Begitu sepi manusia mati, semua meninggal dunia, dibangunkan kembali oleh Allah. Ketika dibangunkan, farikun ilal jannah wa farikun ilal nar. Satu golongan masuk surga, satu golongan masuk neraka. Ternyata ada satu laki-laki sedang diarak oleh malaikat menuju neraka jahanam. Digiring mah, akan didorong masuk ke neraka jahanam.
Tapi kala itu Rasulullah SAW ketemu dengan Nabi Adam. Ya Muhammad ta'al, wahai Muhammad kesini. Ada apa Nabi Adam? Mau liwat anak lanang umat sira kok dikirim malaikat. Ini pundi neraka. Wong ngendi kene gelingseng. Ya kan kita melaka itu. Ndak kon ngerti bikin. Pundi kok Kanjang Nabi ngejar mang di stop malaikat semono akeh top. Pun dikit neraka. Satu kene. Ada rajul min ummatika, laki-laki ini adalah umatmu. Kenapa masuk neraka? Waduh, Nabi bocah iki menakal. Ari kono orang salah tromba dan setahun. Lebaran doang. Main paling hobi. Minum raja. Nyawer piye iku? Joget paling depan. Salah sama sekali. Ning kiai sengit. Ning ustaz enak. Beneran bocah kian gelingsir komokoran iku. Weh pokok iki cek. Oh, kodikit maaf senakal-nakal iki umat isun jere Kanjeng Nabi. Balik maning durung tentu salah, hitung ulang timbang maning catetane bukan sing salah. Malaikat ngotot mah. Nabi maaf, nahnu malaikatullah, kita iki malaikat Allah, la ya'tunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah maksiat akan perintah Allah dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak mungkin kami salah ketika ditimbang, dihitung dosanya banyak, Allah menyaksikan. Apa jawab Nabi? Pokoknya orang bisa kudu balik manik. Iki umat kita senakal-nakalnya umat kita kudu dibela. Itulah pemimpin yang hebat, membela untuk umatnya. Nah ketika saat itu Bapak Ibu sing kula muliakan, nada munadin min kibalis sama, ada suara dari atas langit. Apa bahasanya? Ya malaikati atih habibi, malaikat mendekat isun nurut sira ning kekasih isun, tolong bocahku dihitung ulang. Nur berbalik maning. Ditimbang ning malaikat, disaksikan oleh Nabi, disaksikan oleh Allah. Begitu timbangan penghitungan ulang yang kedua, bener dosanya akeh. Nabi kok begini itu? Saya Nabi iya bocah kenyang. Nakal bener dosanya akeh. Tapi kemudian wa akhadha nabiyuna, Nabi ngambil sesuatu gulungan kertas kecil dari gulungan baju tangan bajunya, ditimbang didokon yang timbangan amal, ternyata lebih abotan amal, dosanya kalah lebih ringan. Diputus yang kedua, bocah gelingseng iku dakhalal jannah, manjing surga. Engkau dikit aja amin dikit. Pada dikit bae mama. Malaikat bingung. Jadi malaikat Muhammad Nabi maaf iki bocah premen mau sih. Wow tertimbang coret merah dakhalal nar, mandi neraka. Tapi ketika dihitung ulang bener dosa banyak. Namun ketika kau letakkan gulungan kertas timbangan amal kebaikannya mengalahkan beratnya dosa, saya pengen tanya Nabi, itu catatan apa? Jadi Kanjeng Nabi laporan sing malaikat Raqib Atid, bocah gelingseng ki seumur urip pernah maca selawat Nabi ning isun sepisan, maka diputus manjing surga. Selawat Nabi satu kali mengalahkan dosa yang puluhan tahun dia lakukan. Iku gak maca selawat lagi kawin. Walot diwurukinan. Apa maning maulidan membanggakan Rasul lewat hadroh, lewat sholawatan, lewat marhaban, lewat sodako, lewat baca Quran. Apalagi wong baca selawat Nabi sepisan gede bela di jeneng Kanjeng Nabi. Tetapi awak ibu bapak aja atau barang balik singkini laki nur salat subuh, orang salat tekang ya Kiai Munawar, Allahumma sholli ala Dohor orang salat Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai dina sewengi orang salat
lah ini dalilipun selawat Nabi iku layak diborgol sing ngono. Artinya ini keutamaan Maulid Nabi Mang. Kalau bulannya lewat gak soal, tanggal berapapun gak masalah. Yang penting bagaimana memasukkan daripada akhlak Rasul ke dalam rongga dada kita, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau full penuh, gak mungkin. Jangankan minum yang sunnah Rasul, pengajian kayak kena kasih sengit mah. Harap apa dia mulutan memegel doang. Duit entek, tenaga entek, kabeh entek. Wis sudah aja percuma. Masyarakat gelingseng, masyarakat werik, menjolokkan robah akhlak, ngaji menjojok, memusuhan menjalan terus. Ngaji menjojok masih di kosong baik. Tapi masjid kini mekebak baik tuh Pak Wali Kota. Penuh masjid kini melebaran ke Jumat. Subuh menenem. Juga rombongan mambu lemah. Mengumpulkan penyakit. Kon imam lah kesinggelem maju imam maaf permasik 3 bulan. Kakang besi maju buka waktu di 4 bulan. Kira ke belai dulu ke imam maju ke buaya semurat pada baik. Kira ke maju gue nyeluyuk ke rendah kolesterol. Ikinya masjid dan puskesmas. Mengumpulkan penyakit yang jero masjid. Nah ini yang pertama Pak. Maka malam ini kita duduk bersama. Wis aja ngomong akan ngerti paham sih diceramahaken. Yang penting hadir, duduk, diam, peragat, balik, selesai. Belum pernah saya temukan dalil ngaji wajib pinter. Takonakan yang sepuh-sepuh. Kitab apapun tidak ada yang menerangkan, woi ngaji wajib pinter, teu aya. Sing ana mah wajib ngajine doang, urusan pinter terserah Allah. Akeh sing mondok 30 tahun di jundel bae. Ana sing mondok 30 tahun ngedadak jadi ustaz. Wong sing menjadi ustaz ku gampang modalnya, asal peci lancip dengar yung tampil ustaz. Benar. Jadi kiai gampang mang saiki mah pakai sorban, rekam YouTube, celuk kiai selesai, arane kiai dadakan. Kayak tahu bulat goreng dadakan mahnyam 500. Maka jangan heran pengamalannya pun berbeda Kang. Orang yang ilmunya tinggi, mohon maaf, ahlussunnah wal jamaah, dia tawaduk, nggak protes apapun, sing penting substansi peringatan masuk dalam hati, selesai. Kalau metode acara bagaimanapun tidak jadi soal. Haji Munawar bikin wah medeg-deg iki Pak Herdi. Iki panggung ceramah atau panggung apa itu? Tapi gona-gona pengajian jangan dibahas, boleh ganjaran. Didokone lampu disco. Emangnya ikine Pak Wali Kota, ikine lampu-lampu kesini lingkar kancah. Dudu nyenggung kita nih mampir. Sebelah pedagang durian, sebelah menaik klub. Belah itu Pak, belah itu. Tapi karena ini untuk acara ngaji, wah enak, kenapa tidak? Sudah wong cuma alat doang kok, alat kan gak ada agamanya. Ini betul? Didokoni kembang kayak kuburan. Yang lebih sing ceramah ke bebongkong kayak mana. Paham maksud saya? Jadi itu cuma sarana saja, nggak jadi soal mang. Kita zaman sekarang nggak boleh berpikiran sempit, tapi belajar berpikir luas. Saya bergaul dengan siapapun tidak masalah, yang penting tidak menggeserkan akidah, selesai urusan. Kita satu bangsa, satu negara, satu agama, satu akidah, satu saudara, saudara seagama, saudara satu bangsa. Mari kita berjabat tangan, erat silaturahim. Kenapa tidak? Dan jangan pernah menilai orang dari luarnya. Rekayasa manusia pakai sorban hijau, maaf ning buat toko gake. Sarung pakai, apakah jaminan wong nganggo sarung wong bener kabeh? Durung tentu. Wong adu ayam ke sesarungan. Wong ini nanti kayaknya hadir nah.
Aku sing nggo peci ku wong waras kabeh. Durung tentu wong main koprok nggo peci. Termasuk sing nggo kekudung wadon kok apa mereka perempuan bener semua? Belum tentu Pak. Artinya jangan lihat kulitnya tapi lihat perilakunya. Kula pernah si jalan-jalan ngepunten sering tersampaikan ning ceramah. Pak polisi kula pernah diundang ning kota besar. Jalanlah ke sana, ternyata Google Maps salah tunjuk. Mestinya belok kanan, iku mau kiri. Lalu kemarin lokalisasi. Jadi kula takone supir, "Mak ikin dalan apa ikin Mak?" Wih, Pak Haji ikin meperanti bocah wadon nakal. Terus mundur lebih tak betul bangkit parkir jalannya sempit, kiri kanan warung remeng-remeng lampunya. Akeh pada baris dodok kan. Ya berhubung ustaz profesional. Lihat situasi dong. Korban terlepas, korban terpuculik menghormati suasana. Mak copot pekine kuning supir copot, boleh copot jalan. Waduh, sing dimuter iki. Ternyata ada dua perempuan berdiri di pinggir jalan, cantik semampai, rambutnya hitam bergelombang. Hidungnya mancung, kulitnya putih, bahasnya sopan, baunya wangi. Siapa laki-laki yang tidak tergoda? Ustaz juga manusia. Gak usah munafik lah. Iku wong desa saya jeung anak ustaz kawin maning digeger orang wawi. Semono bisa dikawin wadon. Begitu minggir hendak bertanya, lampu sen mobil sebelah kiri berkedip. Mereka menghampiri dengan bulu-bulu tergesa-gesa. Senyumnya dipasang, ngomongnya sopan luar biasa. Selamat malam langganan baru. Jalan redo yang ditanya. Maaf Neng, numpang nanya jalan ini kemana? Oh itu tadi di belakang Pak, di belah kanan. Harusnya belok itu. Kenapa Bapak ke sini? Kubiya nyasar ke sini. Bisa diantarin ke situ. Bapaknya ada acara apa ke situ? Maulidan. Oh Bapak orinya ya? Bukan penceramahnya. Ngomong dengar penceramah, dia panggil temennya yang lain. Hei sini. Datang tiga lagi. Ada apa teh? Ini Ustaz. Hati senang, wah gratis lah itu. Akhirnya mereka ngomong, Pak Ustadz, kalau model kami ini neraka bukan ya? Wih, jadi kita bisa ngomong, Neng, penentuan neraka itu bukan manusia yang menentukan. Bagaimana Allah, ujian terakhir kalau dia husnul khotimah, segede apapun dosa, bisa saja masuk surga izin Allah. Sekarang jadi ustadz, jadi kiai sombong, banyak kiai meninggal tidak bawa iman. Barsisok contoh. Oh enggak apa-apa, Neng ikut. Bisa hadir Pak Ustadz? Boleh. Pakai baju begini? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Siapapun terbuka, Islam untuk siapa saja. Belajar agama Islam, apapun engkau silakan masuk. Tapi boleh hadir di tengah-tengah acara itu Pak Ustadz? Boleh. Tapi titip, duduknya tolong jangan di depan. Kenapa Pak Ustadz? Kalau kalian duduk depan, Ustadz hilang konsentrasi. Yang kedua, saya belum bahas tema, belum bahas mulut dan tenang di pokoknya. Malam ini panggung punya saya. Jangan ganggu gugat. Mohon maaf Pak Wali. Terus, saya akan bagi 3 tahap, simpel aja lah. Habis yang rumit-rumit ngaji mah. Makanya ngaji ku ngaji ceria maketen. Islam tidak mengajarkan radikalisme, Islam tidak mengajarkan anarki. Allah mutus Rasul kan rahmatan alamin. Santai tapi kena sasaran. Daripada berapi-api ngadu domba musibah. Sebelum maulid, ketika maulid, setelah maulid, 3 faktor. Yang pertama, sebelum Allah melahirkan Nabi ke alam dunia, apa yang terjadi? Ternyata sebelum ada alam dunia, Allah ciptakan yang pertama Nur Muhammad. Wa khalaqallahu ta'ala Nura Muhammadin. Allah ciptakan cahaya Muhammad sebelum ada alam jagat lain. Maka muncul hadis qudsi. Apa hadis qudsi itu? Firman Allah sing boten ketulis ning Al-Qur'an niku arane hadis qudsi. Ucapan sahabat arane atar, ucapan Nabi arane hadis. Maka iki bapak ibu kula muliakan, apa hadis qudsinya? Laulaka lama khalaqtul aflaq
lamun duduk karena engkau wahai Muhammad, aku takkan ciptakan alam semesta jagat raya ini. Jadi kula wenten, dunia ada, langit ada, segala macam ada. Itu karena Allah ciptakan Nabiuna Muhammadun. Begitu Nur Muhammad dicipta, wa akhadallahu ta'ala jum'atan minha. Allah ambil sedikit dari cahaya itu yang untuk bahan pembuatan alam jagat raya. Baru itu menciptakan surga, baru menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Cahaya Nabi Muhammad adanya dari Nabi Adam kala itu dipindah ke ujung ibu jari jempol tangan sebelah kiri. Nikahlah dengan Siti Hawa, dinikahkan oleh Allah. Mas kawinnya 70.000 kali maca selawat Nabi Muhammad. Padahal kanjeng Nabi belum ada, Nabi Muhammad belum ada, tapi sudah dibacakan selawatnya oleh Nabiuna Adam alaihissalam menikahi Siti Hawa untuk mas kawin 70.000 kali baca selawat. Haji Munawar kon kawin yang gelingseng berikian wadone ayu tapi mas kawinnya 70.000 selawat Nabi masih mending orang situ. Orang peragat seminggu mah dia meledok dikit terusan. Begitu nikah beres turun ke alam dunia, Nur Muhammad nempel Siti Hawa. Siti Hawa melahirkan 21 kali melahirkan kembar. Yang terakhir Nabi Sis alaihissalam, bahasa Persia, bahasa Arabi Abdullah, Indonesia hamba Allah. Maka turun para nabi terus sampai Jonik Abdul Muttalib menikahi perempuan, baru kemudian punya anak Abdullah nikah harus Siti Aminah. Cahaya ini nempel di tubuh Siti Aminah mengandung Nabiuna Muhammadun. Ini perlu diketahui sejarah. Baru kemudian ibu bapak 2 bulan ngandung, Abdullah wafat pada umur 18 tahun. Begitu setelah itu mengandung, nyakin gede wetengan, nyakin enteng, nyakin ringan, nyakin ayu, nyakin bersinar, nyakin mencorong. Ibu Siti Aminah wadon glingseng pinggir. Wetenge nyakin gede, berasa rasane nyakin orang bubur-bubur. Kok wong sedet laki dia bertengah. Bublak ini dah satu seribu. Ya rabi kakek lah tuh bunter temen sendiri. Ibu, bu, makanya Nabi Islam termasuk memuliakan perempuan. Ada sahabat bertanya nih kanjeng Nabi, ya Nabi, setelah aku taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada siapa lagi? Ibumu. Terus sinten malih? Ibumu. Sinten malih? Ibumu. Sinten malih? Bapakmu. 3 kali ibu, 1 kali bapak. Berarti itu memuliakan perempuan, mengangkat derajat seorang ibu. Pantas lamun pengen wong gelingseng doane akeh ngenggoro musien. Ibu, bapak Siti, ibu telu. Bu, hati beringsang dikit tenang. Hidup ini ada yang maha mengatur Allah. Sehebat apapun rencana manusia, Allah punya rencana lain. Manusia tidak menolak keputusan Allah. Haji Munawar kuliah sarjana ekonomi, tapi kalian si kita penceramah kan orang nyambung. Rapi ke protes apa-apa kakang sarjana ekonomi ceramah ai burung wero. Ekonomi ku ngitung. Kita ceramah ku ngitung. Balik-balik hitung. Nah, panitia tenang saja, jangan khawatir. Nah, maksud saya adalah urip iki sing ngatur Allah, gak pernah bercita-cita, gak pernah punya keinginan malam ini saya bisa duduk di kampung Gelingseng ceramah ketemu sahabat lama Kang Haji Helmi sebagai wali kota. Tidak pernah mimpi, tapi Allah menggariskan dulu tanggal sekian, bulan sekian akan ketemu, akan berkumpul, akan berjamaah, akan duduk bersama membahas Maulid Nabi. Berarti iki takdir Allah. Sehebat apapun ibu nangisnya Allah, tiap malam bila perlu sujud musruk irang batu mukena merodol.
sejadah jebol, sendal jepit hilang sebelah, bulak balik nikol bawa butuh ngedoanik Allah tiap malam berurai air mata, bila perlu air mata darah. Ya Allah tolong ya Allah, suamiku jangan nikah lagi ya Allah. Walaupun air mata darah ibu keluarkan, ning takdir ana tulisan nambah telu mani. Percuma air matamu, tak ada makna tangisanmu, tasbih yang kau putar tak punya arti. Tapi mamang aja berak dik. Saya kiwong lanang bentuk. Sehebat apapun laki-laki berdoa di Allah, berurai air mata, muter sampai gunung Tarang, pojok lautan, pabek kiai diminta banyu ademe, ndak kon minum rabi kon sadar, kon adem, kon gelem, bayu. Ya Allah ya Rabbi, pengen dia Rabbi maning ya Allah. Ning tulisan takdir ning dikit ora nambah sampai mati. Air matamu percuma. Jadi ini kehidupan yang Allah atur. Adanya alam dunia untuk hamba-hambanya Allah. Hasilnya Allah sing nakal di rezeki ini, sing nurut di rezeki ini, sing maksiat di rezeki ini, sing dosa di rezeki ini. Allah iku adil mang. Sing doyan mabok waras, sing main judi sehat, sing ora salah seger. Kiai gering, akeh bocah sing ledek pun. Kiai digering. Saya punya teman kiai meninggalnya hari Minggu. Jadi bocah pondok belum ngomong abaji apa. Jadi itu kiai matinya Jumat, jadi kiai ini Minggu. Mati kok bisa diatur belum? Mau Jumat, mau apa tergantung iman yang dibawa. Makin di pinggir Ka'bah nempel, gak bawa iman, neraka tempatnya. Gak bisa Anda bangga dengan keturunan. Maaf, bapak nih kiai, nih anak turun tentu bener. Bapaknya nakal, bisa anaknya mah pinter, cuma ada pengaruhnya. Lamun bapaknya kiai, anaknya nakal, masyarakat ngebelanya. Siapa aja mabok pada bapaknya kiai dia usah juga. Kabeh kemekonon anak kiai menakal dikit. Bapaknya pinter, kasih mah. Kelek baik. Woi, jangan nakal, bapaknya dia pantas bapaknya nakal, anaknya mekomo aja kumani. Tapi dia bocah kena kawan Quran hebat, dia baca kitab, bapaknya menjadi nakal begini. Lem sembuh. Ada bapaknya nakal sama anaknya depan nyolong kompor gas. Ternyata yang diberikan amalan warisan itu perilaku kita kan. Mamang masih nom-nom gaga-gaga wanten wong mantem piling ini wong tonjok tupak. Iya, masih muda ditakuti orang. Umur 72 Anda pakai tongkat jalan di pinggir jalan, bocah cilik ngeledek kabeh. Hei, manganu kuliwat tuh. Nah, dengan balak itu dulu. Apa sih tabok menjaga itu? Bibi disepak. Jadi segini premen. Kalian ini lagi beragu diri. Muat kalau ngelawan. Jadi warisan perilaku ku berat mang. Maka tolong mulai hari ini rubah perilaku. Temanya kan luar biasa sih. Sebagai kebangkitan generasi muda yang Islami. Wow, keren. Pegel kewasannya mau praktekin itu. Dan memang sekarang harus santri yang muda-muda maaf, yang tua-tua mohon maaf punten mang. Yang tua itu mewariskan budaya, mewariskan pembimbingan, mewariskan pengajaran, mengarahkan kepada yang muda. Regenerasi mereka tahun yang akan datang menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Namun saya kini ancur anak mudanya, negara kita apa yang diharapkan? Petang-tang peteng-teng orang kubu. Petang-petang orang pugu, on imami dijajal ketua irmah, coba imam, mang orang bisa sebisa sirah, orang salah apa, kawannya apa sana, pulhu, nyok, pulhu takut, benar maghrib pulhu, isya pulhu, subuh pulhu, asal sholat, asal, cuma masyarakat kan ingat-ingat itu, asal liwat sih, buat cukup kekek, oi pulhu liwat tuh. Yang muda-muda diajarkan regenerasi Islam kuatkan, mohon maaf, faktornya adalah kebersamaan. Islam bisa berkembang begitu pesat seantero penjuru dunia
kuncinya kebersamaan saling dukung mendukung satu dengan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa tidak bisa menguasai dunia sendirian? Bisa. Tapi Allah jadikan contoh buat kita. Ternyata Rasul punya banyak pendamping. Satu, Siti Khadijah. Sehebat apapun wong lanang, maaf rapi orang ngedukung memelger. Pak Haji Heldi, maaf nggak bisa datang ke sini. Mun rapi nih orang mendukung setia. Haji Munawar nggak mungkin nyampe sini. Lamun rapi noropeng. Neng dikah ceramah neng gelisem. Setelah itu belok habis. Lalu kumendadak merantau. Nggak mungkin sehebat apapun perempuan itu penopang kesuksesan seorang laki-laki. Maka Anda laki-laki jangan remehkan mereka. Hidup kita hampa tanpa wanita. Dalam. Gue ketek sih. Wadon ini merupakan apa ya? Mesin mobil radiator. Pendingin mesin, lagi emosi marah, situasi di kantor begini, di lapangan begini, masuk rumah jengkel, tampil perempuan istri tercinta dengan senyum yang mengembang, bahasanya halus. Kenapa suamiku? Orang mendak sama orang gue. Laki kusut, laki jengkel, perempuan tuh begitu. Datangi suami, apa yang sedang kau pikirkan dan kau risaukan wahai suamiku? Ceritakanlah padaku, aku akan siap mendampingimu sampai kapanpun dalam susah dan senang. Jadi laki ini buku yang rode bedes. Itu penyakit gede itu. Bu, Bu, wong wadon niku nyontoh perilaku Siti Khadijah. Pertama yang masuk muslim mukmin niku kan Siti Khadijah ketika Nabi antuk surat pertama wahyu pertama turun menggigil berkeringat sing ngemuli Siti Khadijah wenten apa Kang wenten apa Nabi begini dan begini amantu billahi aku beriman yang pertama perempuan yang pertama. Makanya ibu tolong berubah akhlak kehebatan wanita karena adanya Islam. Dulu perempuan pada zaman jahiliyah dijual belikan di pasar seperti hewan ternak. Wong wadon kupingene didol ning pasar, ditaleni gulune, dituntun. Orang ku kelambi cuma rok doang. Ditawar-menawar kayak pasar hewan. Piro, Mang? 1000. Wih, 3000 set. Boten banget di mangga usaha soalnya cuma cumure banget. Ya cumure banget kekuru makanan kieu anjing. Si 3000 ya. Mirip beli hewan Pak dulu jahiliyah. Maning nonton maning tak kesing cukup maning pinten kene Mang? 14.000. Ora wis Mang. Wih, montok makanan kieu. Jadi sing cukup ya montok banyak kieu mah. Mirip beli hewan. Maaf, yang mestinya paling bersyukur itu perempuan yang Allah. Adanya Islam, diutusnya Rasulullah SAW mengangkat derajat perempuan. Tapi kenapa zaman sekarang perempuan menjatuhkan harkat martabatnya sendiri? Survei membuktikan. Lagi musim seki senam aerobik. Ini kampung kita waktu Cilegon merata bibitnya sing gelingsang. Buat kesehatan Pak Kiai, I understand. Saya paham buat sehat, tapi tolong lingkungannya tertutup, jangan dilihat oleh orang lain, apalagi laki-laki. Dalam ruangan, monggo, sama-sama perempuan, silahkan buat kesehatan, tapi tolong jangan di luaran. Di kemudian lapangan, setel musik, gedebak, pakai legging, training kenceng, kaos kenceng, tukang ojek liwat, nyungsep bos. Gua meleng matanya kok. Saya bukan anti kesehatan, Pak. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Yes, betul. Tapi tolong sih jaga kondisi. Banten ini terkenal 1.000 santri, 1.000 ulama. Roh marwah Bantennya tolong diperhatikan. Kegiatannya boleh terus, tapi tolong agak dibatasi.
liwat ditakonin kita olahraga mengaji. Ndak kan apa sih teh kita tahu 55 tahun di urip pengen apa iku nek olahraga. Ndak kan kenceng otot lo aja. 55 je kenceng ya benyak wae bos. Boleh olahraga silakan, harus buat kesehatan iya, jalan santai, jalan kaki, lari boleh, tapi pakaiannya tolong dong jangan terlalu ketat. Kiai juga punya nafsu, Ustadz juga punya halusinasi, bener Bu? Nih pendamping Rasul perempuan, hartanya dikorbankan untuk Nabi, punya unta 80.000 ekor, dijual semua. Uangnya untuk siapa? Diserahkan suami untuk perjuangan agama. Perempuan harusnya begitu. Laki dodok melengkung lagi. Deketi usap pikirin, tengulakan. Melamuk banyak bocah mangan kepala. Jangan, nggak boleh begitu, tapi berikan semangat. Jadilah pendamping hidup, jadilah teman hidup, jadilah orang tempat menampung curhatan hati suami. Tapi titip ngobrolin aja sambil keturun, fitnah. Laki-laki ngobrolin keturun, gabungan lawak perangkat itu. Wong kejadiannya pernah itu. Tetangga kula kan lakinya lanang, rabinya wadon. Apa yang salah dengan ucapanku? Bu, anaknya jam 3 nyusul kula. Mereka mengaji, anak pedang. Agak 1000 bulat, biasa ada gitu kan. Remen tukar di brubrek teparnya main anak pesikang. Tua-tua repot untuk Asian itu. Lampu jetakai rekeji ngomong sekasih baik. Lah premen mau nih ngobrolin. Jadi betulan sih ngobrolin dengan apa obrolan aneh lah dongeng gitu keji. Jadi sing lanang. Dongeng apa di konon? Dongeng tetangga kok lakine mati, rande, anak kecil-kecil kita ngomong ngerapi dia ya wong wadon mah hebat, ditinggal laki gagah anak keurusan. Ternyata bener wadon paling hebat itu ngurusi anak. Tanpa suami pun dia bisa. Saya punya teman anaknya 5, si suaminya meninggal, 5-5-nya sakit kabeh. Perempuan tuh bisa. Jadi hebat di wadon mah sakti. Waktu lakinya mati gak anaknya keurus. Embo ya, jajar siratnya ngejap lepu ya kita kekang. Wong lanang ngejap buru-buru mikir ya anak. Rabinya dia mati. Dia anak dia telu orang mikir anak awin mani. Enggak kita masih mending kakang karo kita ke, masih mending kakang dia sing mati lah. Bukan anak orang urusan, bukan gara-gara tuan kunci. Kok obrolan peturun titip, pokoknya masuk kamar tidur, suami istri, baik muda, baik tua, tolong ilmu falsafah maling. Waduh maling. Ngobrol orang elok, sing megawe tangan. Maling. Lawan ngomong, terbuang. Maka maling itu gunakan ilmunya untuk hidup rumah tangga. Masuk kamar, hop. Orang ngobrol. Kalau bulan, hidang. Nanti, untuk perempuan. Yang kedua, siapa pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pendamping Rasul yang kedua adalah Abu Bakar Siddiq. Sahabat yang dianggap lebih sepuh dibandingkan yang lain. Ya mertua Nabi, ya sahabat Nabi. Nabi sering minta pendapat kepada beliau dengan masalah pengalaman. Makanya nom-nom pinter-pinter aja sombong. Wong enom, durung tentu tua, tapi wong tua pernah enom. Yang tua pernah muda, yang muda belum tentu sampai tua. Jadi sepinter-pinternya anak muda, Anda harus mengakui kehebatan orang tua, menang pengalaman. Makanya titip yang menomnya aja ngecek wong tua-tua ya. Wong tua tuh hebat, tengah gerak turu wong tua. Tahajud kiai, watuk. Atur melotot mana? Minimal yang tua itu mesti kita hormati dan kita minta petunjuknya. 2. Yang ketiga, pendamping Rasul sinten Bapak Ibu? Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, pendekar Quraisy, hebat jawara,
Begitu itu didoakan oleh Nabi, karena Nabi itu ngedoain Allah, ning Quraisy itu ada 2 Umar. Satu Umar namanya jadi Abu Jahal, yang kedua Umar bin Khattab. Ya Allah, masukkan salah satu Umar sebagai pendampingku masuk Islam. Yang masuk Islam Umar bin Khattab. Apa enggak galak Umar bin Khattab? Galak, Pak. Jangankan siapa-siapa, orang-orang yang bengis pun takut semua. Saking hebatnya diejek nih batur-baturnya. Alah Umar bin Khattab, wong kono hebat jawara berani. Percuma anaknya wadon. Zaman Quraisy kalau punya anak perempuan itu malu karena nggak bisa perang. Dicangking anaknya umur 6 tahun, Umar bin Khattab dibawa ke padang pasir, dikubur hidup-hidup sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Saking bengis Umar bin Khattab. Iki mewanten jebona kulit doang. Iki lagi musim geng motor itu, waduh bener. Mudah-mudahan Allah jaga semuanya selamat. Ya anak-anak kita jaga, dijaga jam 10 tolonglah diawasi ya. Allah kan karena anak-anak kita masih labil, pengaruhnya nih pengaruh inti setan gepeng. Penyakit setan gepeng. Kebut-kebutan, gak tahu malu. Nah Allah ya Rabbi, na'udzubillahi min dzalik. Hari Minggu kemarin saya ketemu dengan Wakil Presiden di Tenara dengan Pak Kapolda, kemudian juga dengan dengan Gubernur Banten, ngobrol tentang itu Pak. Tolonglah dijaga semuanya, karena bagaimanapun masa depan bangsa ada di pundak anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah jaga Indonesia, Allah jaga Provinsi Banten, Allah jaga Cilegon, Allah jaga lingkungan kita, jadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini pengaruh kita lebih gede, mang Allah dari handphone. Iki raja nih judi. Survei membuktikan. www.com kan ww itu juri. Di kantong ini jurik di kantong. Itu sing kantong ora jurik deh berarti. Aja melotot si kita menang be. Artinya kenapa ini alat mah? Tergantung bagaimana penggunanya. Jangan salahkan teknologi. Teknologi pembangunan tidak bisa dibentuk. Ini perubahan waktu, perubahan zaman menuju kemajuan. Yang paling hebat bagaimana kita menguasai teknologi, menguasai masa, menguasai zaman, diisi dengan ilmu agama agar tidak terjadi pergaulan bebas. Lewat handphone bisa janjian. Pegel kita masih catat melulu WA itu. Jawabnya apa? OTW. Simpel. Ini yang jadi masalah kan. Kalau digunakan semestinya boleh, digunakan sesuai dengan aturannya boleh. Sementara yang masuk sini macam-macam. Game online, wifi gratis, bocah maning game slot, tekan lamun, otaknya melengkung, undaknya ngedekukul seperti handphone, sarafnya terjepit, oksigen gak naik ke otak, jundel wajar anak sekarang. Kenapa? Ini penyakit kemekonon. Nongkrong nih, gardu wong nenem bocah nom, tapi tak kelikir, apa sih ngomong? Mau nih baca kumpul. Iya betul. Ibu-ibu nih, ratu selfie. Kita nih jero bean mau pasang pun jalur foto itu. Bang aja foto dong. Ya foto mer papa awas. Saya bukannya nggak bangga ya panitia, maaf ya karena dia tuh anak gambar kuloku. Duduk orang senang kita di gawe spanduk senang. Tapi sentasi acara musibah. Gue namanya Pari. Dia tak lah kita gusti. Pelecehan. Benar. Kadang-kadang orang nggak pos ronda. Kadang-kadang benar tutup apa ya? Macam-macam lah. Nggak jadi soal tapi silakan. Berarti Anda cinta sama saya. Zetak lah ini ya. Maka ini yang pertama. Kemudian siapa temannya yang lain, Rasul pendampingnya?
Di samping itu ada Sayyidina Utsman bin Affan, saudagar kaya, tokoh pedagang, hebatnya pembisnis ulung waktu itu, hartanya untuk membangun agama, jadi pendamping Rasul. Dan dilamun uang didamping uang mampu menjalan, acara bikin ke jalan karena dana. Saya tanya ibu, hadir ke ikhlas boten Bu? Ibu hadir ke sini ikhlas enggak? Ini contoh makhluk sombong begini. Aku ngomong ikhlas belajar. Lamun ikhlas mau redang dan maning. Ikhlas mau koyong dulu kerekek-kerekek. Karena dangdan berarti pengen dipuji orang agar sempurna. Kan macam-macam zaman sekarang. Maaf anak muda, perempuan sekarang itu rekayasa manipulasi raja penipu. Betul. Skincare. COD. Kula ditugasi siki menambah tugasi pengantar paket. Tak dodok di ruang tamu. Assalamualaikum. Paket. Berhubung lah ke uang lagi ngesing metu kan ngejemput. Apa pun Pak? Paket je paji je buaji. Apa jerone? Skincare. 600 ya Allah nyap-nyap kita ning latar bocah sirupun ya coba skincare segala wong pengen wedak pipa nomor 4. Coba bere itu skincare ku penipuan kula sing ayu putih bening angkatan ke kudune gulune mireng iki. Nggih betul? Ini pendampingnya siapa? Sayyidina Utsman uang sugih. Kita butuh orang kaya untuk membangun negeri. Orang kaya yang mau menyumbangkan hartanya untuk kemajuan bangsa. Kita butuh orang pengusaha, benar, butuh pebisnis. Bagaimanapun ibadah agama juga butuh uang. Tapi tolong jangan jadikan tujuan utama. Si peniki mau jalan atau bisnis niki. Nggih betul? Haji Munawar ceramah ikhlas. Belajar. Kalau ikhlas mah sombong. Ngaji ikhlas insya Allah lagi belajar. Pernah kulit ceramah Pak Jeldi 4 bulan Muharram. Waktu itu ada kiai sepuh bagi-bagi doa-doa buat bulan Muharram di fotokopi bagikan ke masyarakat. Yang ceramah saya kalau dia marah ning kula nyalaman di kula kantong ning pom bensin. Di bensin mah, di bensin supir bang dibuka jadi wiridan mau kan? Lor payu. Oh, keseli ya tuh. Apa ngomong? Diem Pak sampai rumah tanya, wah lu perempuan. Duitnya jak oleh tak. Orang tidak caranya juga dan gede. Banjir. Upar. Kenapa saya bohong begitu? Takutnya saya belajar ikhlas, keseret tidak ikhlas gara-gara perempuan. Lagi dia preman jadi mengelola baik, dia mau belum lah pacar. Gak mau ketukar karwiridan. Artinya saya ngomong begini, ini sebagai peringatan panitia, tolong yang teliti. Masa iya saya harus telepon Pak Wali Kota, Pak Wali kita ini kejeblok. Nih semua orang belajar ikhlas. Jangan mengatakan ikhlas. Banyak orang mengatakan ikhlas. Mohon maaf, ikhlas itu belum masuk model kita. Orang awam itu belum, kita belum masuk ikhlas. Seikhlas ibadah khususnya Sayyidina Ali masih ada sebuah kesalahan. Ketika Sayyidina Ali kumpul dengan sahabat, Nabi datang, hei siapa di antara kalian yang sholatnya paling khusyuk, ikhlas karena Allah? Yang lain nunjuk ke Ali. Sayyidina Ali yang paling khusyuk Nabi. Coba kalau yang khusyuk sampai selesai, aku kasih sorban warna hijau. Salah Sayyidina Ali. Allahu Akbar. Begitu tahiyat akhir, arqul salam akhirnya gerutak. Ada sorban dia kudu menjubah si abang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bagaimana Ali mereka jangan nabi? Waduh, nyerah nabi. Orang sanggup ikhlas khusyuk ning Allah orang bisa. Makanya model kita mazhabnya Imam Syafi'i. Kenapa? Khusyuk tidak masuk rukun sholat, tapi khusyuk sunnah sholat. Lalu khusyuk manjing rukun salat, lah singsak salat. Allahu Akbar. Mau kan dinerong pulang lah. Tubuh beras liter. Kali telungnya untuk topan yang juga ya.
Wis Fatihah ngacak kita. Allahu Akbar. Itu kunci motor kan dia. Muntah mati waktu belum sholat nggak ketemu. Ini hebatnya setan tuh begitu mah. Digoda kita agar jauh dengan Allah. Maka pendamping Nabi yang terakhir Sayyidina Ali karram wajah, tokoh muda yang peduli agama, adi nisan kanjeng Nabi karena sekutu Abi Thalib kalau Abdullah kakak Nabi, Abdullah bin anak kanjeng Nabi, Abi Thalib bin anak Sayyidina Ali, Sayyidina Ali dinikahkan karo Siti Fatimah putri kanjeng Nabi, berarti Siti Fatimah ning Sayyidina Ali pernah mamang mingsan. Kudu apal gelas ning kene, wong handphone bener nonton berita tuh, Pak. Kali setelah ngomong kamu waduh JKB RT Lesti Karmila berwas Pak ditangkap jadi kita sendiri tangkap di polsek apa Polres Serang kota weru kita nih nonton ini jadi ukuran. Makanya Bapak yang pernah saya muliakan, penyakitnya ini nih, generasi muda tolong belajar agama. Cilegon kita terkenal dengan pendidikan agama Islam. Santrinya banyak dari Cilegon, sejarah mengatakan demikian. Lahirkanlah anak-anak muda yang mengerti agama. Intaknya kuat, iman takwa, ipteknya tolong. Saya ini, tapi jajal bocah. Kawan Pancasila sih, hafal Pak. Ternyata banyak yang salah. Mencintai tanah air sekarang mulai berkurang, anak-anak kita letak dengan budaya-budaya luar. Kenapa itu terjadi? Pendidikan kita ternyata dulu saya SD, masuk SMP, wenten penataran D4 di BAN. Masuk SMA, wenten penataran D4 di BAN. Seniki boten wenten. Bocah-bocah orang nabi. Pancasila, satu. Bocah adat Bang Haji. Weh, nyelimpah. Sekarang kita prihatin bagaimana membangun negeri kalau tidak ditanamkan cinta tanah air. Maka gue sering berceramah, mohon maaf itu pengen dialog. Ceramah saya itu begini, ngajak masyarakat ibadah, ngajak masyarakat saling bekerja sama, kebersamaan sehingga kita bisa maju. Demikian cuma bakal beres orang akrab itu. Pembawa acara ditunjuk, Kori ditunjuk, kami ditunjuk, masing-masing tugas. Tapi yang muda jangan sombong. Weh, dak wong ana macak-macakan. Sing gotoki kembang wong enom. Ngeberesi kursi wong enom. Wong tuh memangan doang. Kita pegawene, maaf aja sombong pemuda. Mal hebat sing semangat lah wong wadon ora masak ibu-ibu. Ibu-ibu aja sombong, dak wong wadon macak-macakan sing gawe somai kita. Godok bubur kacang kita. Oh, kebagi dia mau menang bae. Sudah sedikit bubur kacang. Bukan itu, dia makan berkacang teksasan. Oh, perempuan jangan sombong, nggak bisa masak kalau udah laki-laki. Bapak-bapak nyumbang 2 juta, 3 juta. Bapak-bapak aja sombong, nyumbang 5 juta malam ini, nggak beres acara. Kalau yang ceramah tidak datang. Si ceramah aja sombong. Sehebat apapun ceramah, nggak mungkin disebut hebat. Lalu laki sing hadir, sing nonton. Lalu uang dewek pilih dulu. Untuk biasa penasaran itu berarti satu, kita semua saling membutuhkan satu dengan yang lain akan menjaga anak muda kita ke depan. Tolong didik agama. Program-program wali kota sudah bagus, tinggal mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, melahirkan generasi yang akan datang yang ilmu pengetahuannya tinggi, teknologinya menguasai, iman dan takwanya diperkuat. Itu moto B.J. Habibie dulu ketika pulang dari Jerman. Maka waktu Indonesia, waktu Jepang maksud saya, dibom oleh sekutu sampai hancur negerinya, beres perang, yang ditanyakan satu pendidikan. Guru di Jepang masih ada berapa sisanya? Berarti indikasi itu pendidikan nomor utama untuk memperbaiki jati diri bangsa. Itu bukan orang cakep, sekolah orang, mondok orang peliat, bebek uang bilang. Mondok orang ngaji orang, kan orang ngaji orang, kapan megawe orang pasti kini ijazah. Jangan salahkan orang lain, oh dia nggak punya kemampuan. Maka tetap bagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di masa milenial ini, di masa modern zaman sekarang, yuk kita bangkitkan semangat anak muda, bapak-bapak yang sepuh, berikan kesempatan yang muda, ajarkan, luruskan, bimbing ke depan. Insya Allah Allah akan semakin memberikan keberkahan kepada kita semua.
Jam pira bocah? Jam pira? Jam 8 juga. Hebat kok gering sekian. Kok masih orang ngaji lu bodoh kiai. Bapak Ibu hadirin jamaah yang sangat saya muliakan, cara dan gaya ceramah saya begini, tapi insya Allah substansinya tidak keluar dari makna Maulid Nabi. Harapan ke depan, yuk kita gerakkan seperti dulu lagi tentang pondok pesantren pendidikan agama. Tiada lain tiada bukan, Banten terkenal dengan pesantrennya, Banten terkenal dengan pendidikan agamanya, Banten terkenal dengan guru ngajinya, Banten terkenal dengan kefasihatan para qori dan qoriahnya. Wajar wong pengen pasek-pasek karena ning pondok mangan sekul panas. Wong pondok pengen kan mangan rebutan. Sing kene panas kok betuman. Sing wancet kumpe kan hajar blek. Maka ilate lemes-lemes lu kesot pasek, lu kesot pasek, ilate lemes sebab rebutan sekul panas. Orang rebutan orang wancet enak karo batu. Nah makanya mudah-mudahan Pak Wali Kota sebagai usulan, walaupun juga kita beda wilayah, namun ketika pergerakan muncul dari Cilegon, Kabupaten Serang, kabupaten yang lain, pendidikan agama pesantren lebih difokuskan, insya Allah melahirkan generasi Islam di masa yang akan datang. Mudah-mudahan apa sih kalau sampaikan wenten manfaatnya, pengen secara luas membahas, namun kita semua punya kesibukan masing-masing, bukan menyanyi sudah pada kawanan. Masih di kosong, ditakon, iklan, diling tersepi lah kesingatan subuh, gara-gara kiai itu seramai dua luwih. Padahal ceramah kejojong kawanan banget. Mudah-mudahan, mohon maaf, ditutup dengan baca salawat Nabi. Insya Allah, barakat salawat Nabi kita diberikan syafaatul uzma pada yaumil kiamat kelak nanti. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam